Ada satu tempat yang kita nggak tahu pernah ada kejadian apa di baliknya. Apalagi tempat itu gak ada konotasi sama sekali sama alam mistis. Karena bisa didatengin sama semua umur, termasuk anak-anak, buat cari kesenangan. Tempat itu adalah taman hiburan. Kau percaya gak sih? Kalau sebuah kecelakaan di suatu taman hiburan, kadang bukan sekedar kecelakaan, tapi ternyata ada campur tangan mistis di dalamnya. Nah, ceritanya sekitar 5 tahun yang lalu, ada sebuah restoran di Malang yang dulu tuh laku banget. Sebutlah restoran Nusantara gitu ya. Ini udah pasti bukan nama asli. Ya, gue samarin aja biar gampang. Oke. Nah, restoran Nusantara ini lakunya pun karena paket penglaris, Moy. Nah, jadi restoran ini tuh udah ada sekitar 2 atau 3 tahunan. Nah, tapi tiba-tiba ada sebuah restoran yang baru dibangun. Dan ramenya tuh seramai restoran Nusantara ini. Nah, sebutlah nama restoran yang baru tuh restoran keluarga gitu ya. Sebenarnya sih restoran keluarga ini tuh gak bikin restoran Nusantara kalah banget. Ya sama-sama rame aja. Kayak restoran Nusantara tetap laku gitu loh. Tapi yang punya restoran Nusantara tuh takut. Kalau makin lama kayak gini dibiarin, pelanggannya tuh pada kabur dan makin sedikit yang makan di restoran Nusantara. Kayak, padahal belum tentu juga kan sebenarnya kan. Iya. Ya udah tuh singkat cerita, si pemilik restoran Nusantara ini pergi ke dukun yang biasa dia minta ilmu buat bikin restorannya rame. Akan tadi gue bilang pakai penglaris kan. Dia bilang buat restoran keluarga ini dibikin gak laku. Dicoba tuh sama mbak dukunnya. Ritual-ritual segala macem. Terus mbak dukunnya bilang, kamu pantau aja selama seminggu. Lihat perkembangannya gimana. 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai seminggu, gak ada perubahan apa-apa. Si restoran keluarga ini tetap rame. Akhirnya yang punya restoran Nusantara ini balik lagi dong ke tempat dukunnya. Dan di situ dukunnya ngasih tahu kalau restoran keluarga itu tetap laku, bahkan bukan karena pakai pesugihan atau penglaris, tapi pakai pagar gaib. Apaan tuh? Nah, pagar gaib tuh kayak bukan bikin restoran jadi laris, tapi lebih ke arah keamanan, biar restonya tuh gak bisa diganggu kalau ada kompetitor lagi kiri. Nah, setelah itu akhirnya si dukun ini dan si pemilik restoran Nusantara ini nyari cara lah. Dan akhirnya muncul solusi gimana kalau dicelakain aja nih keluarga yang punya restoran keluarga. Oke. Kayak lu bayangin aja Muinat, gara-gara perang bisnis yang belum tentu juga padahal bisa nyelakain bisnisnya restoran Nusantara ini. Ya kasarnya cuma gara-gara insecure doang, satu orang bisa nyadar satu keluarga itu lah. Ya. Dan si pemilik restoran Nusantara ini minta di besok harinya itu udah langsung ada efeknya. Dia minta ke mbak dukun itu. Besokan harinya benar aja. Pas banget efek ilmu hitam ini kejadian sama keluarganya yang punya resto keluarga itu. Waktu mereka lagi jalan-jalan ke Jatim Park. Oh, yang dulu tau lang. Ya, di Batu. Oh ya, Batu Malang. Tahu. Jadi kayak Batu tuh sebelahnya Malang gitu loh. Kayak Jatim Park ini, mungkin lu berdua udah tahu, ada Jatim Park 1, Jatim Park 2, bahkan Jatim Park 3 kalau nggak salah. Yes, kayak ada Batu Secret Zoo juga, ada museum angkut gitu kan. Ya bisa dibilang mirip-mirip Ancol ya. Nah, keadaannya tuh di dalam keluarga ini, ada bapak, ibu, sama 2 orang anak. Yang gede anaknya cewek, SMP, yang kecil itu masih TK, cowok. Tapi yang pergi ke Jatim Park itu cuman ibu dan 2 orang anaknya. Bapaknya itu ngurusin restoran. Nah itu tuh kejadiannya siang hari. Di Jatim Park itu si ibu sama anak yang kecil, yang cowok, itu main ke kebun binatang. Ada 2 bahkan usaha kebun binatang ya. Nah sedangkan anaknya yang gede ini pergi main air kayak berenang-berenang gitu. Yang kayak apa berenang waterpark gitu loh. Bayang gak sih? Iya. Tapi si anaknya yang gede ini sendiri. Jadi bisa tuh si ibu sama anak yang kecil berdua, terus yang kakaknya sendiri. Soalnya pintu masuknya beda kan. Udah tuh si ibu sama anaknya yang kecil ini lihat-lihat binatang segala macam, foto-foto sama anak harimau. Berani tuh anaknya. Setelah itu mereka lihat lagi, sampailah ibu dan anaknya ini ngeliat binturong. Apa tuh? Binturong tuh kayak sejenis rakun musang gitu kan. Nah karena sebelumnya foto sama anak harimau aja berani, jadi si anak kecil ini pede dong buat megang binturongnya. Tapi pas si binturong ini dielus-elus kepalanya, si binturong ini tiba-tiba menggigit jari anak kecil itu. Sampai jarinya tuh bolong nembus gitu. Ibunya pun luka tangannya. Berdarah gara-gara nolongin anaknya yang tangannya digigit itu. Nah, di waktu yang bersamaan, di kolam bermain itu, si anak yang gede ini tiba-tiba kepleset masuk ke dalam air. Tapi anehnya, dia kayak tenggelam dan teriak minta tolong gitu loh.
Padahal lu tahu kan kalau waterpark tuh cetek banget. Iya, gak mungkin anak SMP bisa tenggelam gitu kan. Tapi waktu dia teriak-teriak minta tolong, orang-orang tuh awalnya ngira kayak ini anak napsi, bercanda banget gitu kan. Sampai akhirnya si kakaknya ini tenggelam gitu. Barulah ada beberapa pengunjung yang bantuin buat nolongin dia. Sampai si kakak ini tuh pingsan weh. Nah, tapi untungnya masih bisa napas dan gak lama akhirnya sadar. Langsung lah tuh akhirnya si kakak ini dan si adek ibunya itu langsung dilariin ke UGD. Nah, bapaknya yang lagi ngurusin restoran, nah dengar anaknya dua-duanya masuk UGD, aneh dong, sama istrinya juga lagi kan. Langsung lah si bapaknya ini ngebut naik motor ke UGD. Tapi, gara-gara ngebut di jalan, bapaknya tabrakan kena motor lain yang bikin bapaknya ini kakinya patah. Gara-gara kejadian itu, restoran keluarga ini jadi nggak bisa berjalan dengan baik lah. Kayak, paham gak sih lo kalau misal restoran tiba-tiba ditinggal sama manajer utamanya gitu kan. Jadi carut-marut gak rapi gitu restorannya. Dan benar, seminggu itu si restoran keluarga ini jadi nggak seramai yang biasanya, malah jadi sepi. Jadi ya apa yang dilakuin sama pemilik restoran Nusantara ini bisa dibilang berhasil Mui. Nah, iya. Setelah itu bahkan sampai sekarang restoran Nusantara ini masih berdiri dan masih rame. Dan selalu lebih rame dari kompetitor atau restoran yang ada di dekat situ. Tapi yang gue mikir lebih kasihan lagi adalah di saat keluarga mereka mau senang-senang di Jatim Park, malah jadi kena getahnya gitu loh. Iya, tapi ternyata celakanya bukan karena ulah mereka sendiri. Karena dikirimin sama ilmu santet itu ya. Itu dia Mui. Dan kayak kalau dari luar kan kelihatannya kesannya kecelakaan biasa gitu kan. Atau orang pun nggak bisa spekulasi ini tuh kenapa kayak si anak kecil ini digigit sama binatang. Atau misalnya yang kakaknya itu tenggelam tiba-tiba. Nggak ada yang bisa tahu kan. Dari luar pun nggak ada yang kepikiran bahwa ini ternyata ulah ilmu hitam bukan kecelakaan biasa gitu loh. Tapi Bi, yang lo tahu ada hal mistis lain nggak sih di Jatim Park? Sebenarnya ada sih Nat, beberapa kejadian kecelakaan itu terjadinya di Jatim Park ini. Cuma gue nggak tahu tuh, itu ada hubungannya nggak sebenarnya sama hal mistis.